Makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkid gitu. Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Munkid Minad Dhalal ya. Summa inni ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya, begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihan. Guru Gembul, saya terima kasih banyak. YouTube antum itu membuat saya lebih pintar. Tapi jujur, hari ini saya merasa bodoh banget. Gugur semua yang saya pelajari di pesantren. Bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munkid Minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat, tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki beliau itu menggunakan kitab tasawuf. Makanya beliau mengasingkan diri. Secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kira. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu. Saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf pada beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya jadi netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Oke.